Film yang dibikin asal-asalan malah laku banget gitu. The only film festival yang secara hampir penuh seluruhnya pembiayaan itu swasta, pemerintah nggak ada support. Mereka pertama kali premier ya di JWC. Total film tahun ini tuh ada 185. 2 film Indonesia klasik yang di remaster. Mikir ini gimana ngekurasinya bisa sampai dapat film sebagus ini. Pengalaman saya nonton pertama itu di layar tancap. Di dalam bioskop lu bisa ngerokok. Saya beli tiketnya masuk ke studio 1. Yang film yang diputar lain dong. Film apa? Film film-film yang tayang di JWC itu udah kita kurasi. Kalian pasti menemukan 1-2 film yang ampas di demo dibakar. Gue lupa tuh yang di off cam, mungkin bisa dijelasin. Film ini yang tiba-tiba hilang ini, nih kita kasih tahu di sini bakal tayang di Jakarta World Cinema tahun ini. Mereka sebenarnya ingin menjegal film Indonesia. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. tepuk tangan lu dong semua. Kita akhirnya podcast lagi. Dan kali ini Podcast kita kedatangan sama tamu yang super spesial nih. Apalagi di waktu-waktu sekarang. Waktunya mau festival film di Indonesia. Musim-musim festival. Sebentar lagi Musim-musim dimulai. festival, bener. Yeah. Nah mungkin boleh kenalan dulu kali ini sama guestnya. Kak, silahkan. Yeah. Halo. Halo. Thank you for having me. Thank you juga udah datang. Oh my gosh. Ada Kak Sandi Gasela guys, tepuk tangan dulu dong. Halo. Seneng banget diundang sini. Yes, thank you juga Kak Sandi udah Thank you, menyempatkan thank waktu you. di sini. Nah, mungkin yang belum tahu nih aku kasih konteks sedikit ya. Kak Sandi Gasela ini adalah salah satu orang di balik festival yang namanya Jakarta World Cinema. Salah satu festival, one of the biggest festival di Indonesia ya. Yes. Film festival. Walaupun umurnya masih muda ya Kak ya. Ya tahun ini baru mau keempat. Tahun ini tahun keempat. Wah gila. Gila. Tapi gue mau cerita sedikit nih Kak. Gue sama Sabrina yang tahun kemarin datang, kita benar-benar merasakan kepuasan banget yang namanya nonton film di Jakarta World Cinema tahun 2024 di Grand Indonesia kemarin tuh. Sangat setuju Gila ya. ya. Ini gue sengaja pakai baju pink nih sebenarnya karena tahun kemarin tuh brandingannya ada kayak neon pink gitu kan. Bener. Iya. Brandingan. Bener. Tapi JWC tuh selalu colorful kalau gue lihat brandingannya. Iya kayaknya sih gitu ya. Tapi kalau tahun ini kayaknya lebih ke oren-oren gitu ya. Kalau lihat Harusnya- poster utamanya. Harusnya nggak se-colorful tahun lalu. Karena gitu. sebenarnya itu selalu kami tuh selalu match sama pilihan-pilihan. Misalkan yang jadi highlight tahun lalu kan The Substance. Oke. Film Oh, yang I see. kayak ini jadi opening kan. Ya, ya. Filmnya bonkers, gila-gilaan gitu. Yeah. Ya jadi kayak kalau posternya atau artworknya kita bikin apa colorful Senada. gitu kayak match Match gitu gitu kayak ya. sama filmnya kan. Ya. Bonkers juga. Dan di film The Substance juga kita lihat color di filmnya kan Benar. pinknya pink Tone-nya, yes. nyala segala Yes. macem. Kita selalu ngikut itu sih. Oke. Iya. Tahun. Ijonya juga ini ya, ijo aktivatornya itu. Yap. Yap. Ya, ya, neon-neon gitu. Tahun ini Yes, lebih benar. kalem sih. Tahun ini lebih kalem. Lebih kalem. Apakah itu berarti juga menandakan Bahwa film-film yang akan kalem. Bisa jadi. Oke. Bisa di-spill di podcast ini, to be honest. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih ke Yep. Jakarta World Cinemanya, mungkin tadi agak kelupaan. Pertanyaan Kak Sandi wajib. Gasela bisa introduction dulu. Nah, mungkin. iya. Iya. Sebenarnya Kak Sandi Gasela ini siapa, gimana? Ada yang mungkin ada yang mau diceritain juga? Aha. Silakan. Mulai dari mana ya? Panjang dari saya baru lahir. Jangan. Enggak ya? Mungkin gini, kalau aku yang riset sedikit, Aha. kayaknya dulu Kak Sandi nih mulai masuk ke dalam industri perfilman tuh mulai dari Kumparan, bener atau enggak? Asofil. Mundur lagi ke belakang sih. Mundur lagi ke belakang ya. Dari detik.com sebenarnya. Jadi saya sampai hari ini masih punya status wartawan. Oh gitu. Walaupun sekarang see. wartawan lepas, saya salah satu pengurus PWI Pusat. PWI Oke. itu Persatuan Wartawan Indonesia. Mm. PWI Cool. Pusat. Saya sekretaris di bidang seni, musik dan film. Oke. Untuk kepengurusan sampai 2028 kalau nggak salah. Oke. Membawa misi budaya yang berat. Ya memang dulu awalnya terjun banget ke industri film, jadi reviewer film untuk detik.com. Oke. Film critics ya. Film kritik. Film kritik tahun 2012 tuh dulu ada masanya ketika
kolom ulasan kritik di Detik tuh diisi sama namanya Eki Imanjaya. Ada yang kenal? Aku tahu itu dosen di Dosen kampus aku soal di BINUS. di BINUS, iya Iya. benar. Nah, dulu Mas Eki ngasuh kolom film, ulasan film di Detik, tapi kemudian tahun 2012-an dia ngambil studi buat PhD-nya di Inggris kalau nggak salah. Jadi Iya sih. posisi itu kosong, terus posisi itu ditawarin ke saya oleh editor di Detik waktu itu Mas Mumu. Mas Mumu. Dia tahu saya dari mana, waktu itu saya rajin nulis. Wah gila, ini nge-spill umur banget. Jadi dulu saya sering nulis review di Multiply. Multiply. Is it like a platform? To be honest belum pernah dengar. Multiply ada yang tahu? Multiply Way kayak- back before Twitter itu tahun 2000 Oke. itu sempat ngehits lah tahun 2007, 2007-an ya? 2008. Itu seumur-umur Friendster juga ya waktu itu ya kayaknya. Setelah Friendster. Oh setelah Friendster Yang gue malah. inget Friendster Iya, sih pada I masa only itu. know Setelah Friendster. Friendster. Multiply. Tapi dulu kayak Cinefil tuh ngumpulnya di Multiply. Di Multiply ya. Isi. Multiply. Oke. Jadi Cinefil senior gitu Iya, sekarang kayaknya pada masanya pernah pada nulis di situ, termasuk ada seleb kayak M Rising. Dia dulu terkenalnya awalnya di Multiply itu. Oh, Dulu ya. influencer when there's no influencer. Ya, Sebelum ada nama influencer. Sebelum, iya, bener. Yap. Nggak tahu gimana, pokoknya sampai connect ke editor di Detik dan mereka suka sama gaya saya nulis, terus nawarin itu sih. Oke. I actually have a question kayak karena kalau aku kayak mungkin risetnya juga agak sedikit dalam tentang Kak Sandi. I know actually kayak Kak Sandi itu memulai karir sebenarnya bukan di industri film kan. You're actually a banker kalau nggak salah ya. Banker, oh iya. You're actually a banker kayak di BNI sama di BNI kan. Iya. Nah, Ya, tapi wah itu gila, itu memang pada masa hidup kita pasti akan pernah kepeleset lah sekali. Iya, benar. Tapi Aku kemudian setuju. kita sadar gitu. Kita bangun dan gak mau kepeleset lagi. Berarti pas di industri banking itu kepleset tuh jatuhnya ya? Kepeleset. Jadi sebenarnya saya tuh kuliah ngambil sastra Inggris dan Oh, ada oke. penjurusan broadcasting. Itu sangat-sangat dekat sama film sih. Jadi di Iya. di kuliah itu juga saya belajar sinematografi, belajar penulisan skenario sampai editing bahkan. Oke. Sampai editing. Terus pas mau lulus kuliah tahun 2008 saya ikut kompetisi film pendek yang dibikin JAP. Oke. Saya masuk finalis dan bikin film. Bikin film pendek. Saya Bikin pernah film bikin pendek. film pendek gitu tahun 2008. Film pendek saya yang main langsung Gading Marten tuh. Wow. Sama anaknya Wulan Guritno jadi peran Si kecil Shalom. di situ. Shalom. Salom ya. Oh. Terus DOP-nya DOP yang sama yang bikin Aisyah biarkan kami bersaudara. Eddie Michael Oke. Santoso. Nama-namanya udah besar yang Namanya besar ya. yang Tapi udah- saat itu nggak besar. Tahun 2008. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Tahu-tahu nyokap tuh bilang ini ada lowongan di bank katanya. Bosnya teman mama. Gimana Networking. coba? Emang ya yang namanya waktu itu sering bikin film pendek, tapi kan buat orang tua kita kesannya kayak pengangguran. Lagi Iya, main, nggak kelihatan, iya, kasarnya iya. nggak kelihatan. Ya gitu emang ya. gak ada duitnya gitu kan, belum ada duitnya, pengangguran. Ya udah saya ambil. Tapi selagi jadi kerja di bank itu, ya saya sering nonton film tiap hari Kamis tuh selalu pergi ke bioskop nonton film Indonesia pertama gitu, bahkan hari Rabu sama hari Jumat. Jadi seminggu 3 kali selalu ke bioskop kan. Dan selalu nulis ulasannya di Multiply itu. Di Multiply. I see. Cuma sampailah pada satu titik saya ngerasa waktu kerja di bank nih. Waktu kerja di bank posisi saya sebenarnya enak tuh sebagai personal banking officer. Oke. Itu tuh kayak nge-treat nasabah gede gitu ya. Prioritas. Prioritas gitu. Kita misalkan kalau mereka ulang tahun kita kasih kue, kita see. datengin rumahnya Yeah. sambil kita sebenarnya kita tawarin produk tabungan yang lain buat Yeah, dia sekalian. invest Yeah. gitu sekalian gitu kan. Tapi seringnya sambil saya datengin nasabah itu saya suka nakal dalam tanda kutip ya. Sekalian ke bioskop. Iya, ke bioskop. Jadi sering ngajakin sopir di kantor nonton bareng gitu kan. Tapi terus lama-lama saya mikir ini nggak bener sih. Maksudnya ya Iya. memang kerjanya enak gitu. Saya dapat gaji dari tempat saya kerja.
Tapi kan lama-lama nggak bener nih kerjaan gue, maksudnya hatinya ada di tempat lain. Iya, bukan hatinya di tempat lain, Secara tapi etika juga. secara etika, secara moral gitu ya, itu sangat nggak baik. Dan sebenarnya itu terpengaruh dari kecil saya nonton film. Kita diperlihatkan kalau kita nonton film kan, seandainya saya jadi protagonis di film, itu kan jahat ya. Hal yang nggak bener gitu loh, ngapain saya lakuin gitu. Ya udah sampai pada satu titik saya keluar dari kerja di bank itu, walaupun sudah statusnya pegawai tetap gitu. Tapi saya nggak menyesali itu. Terus ya udah jadi penulis ulasan film di Detik itu. Dan itu sebenarnya kayak kontributor aja. Awalnya kontributor, jadi dibayar per tulisan. Nyokap kolumnis ya berarti ya, kayak mungkin kecewa ya, tapi nggak disampaikan secara langsung lah kayaknya gitu. Tapi ngelihat lo sekarang gimana? Pasti udah bangga dong, pasti udah bangga dong. Entahlah. Ini membawa banyak banget impact loh ke industri film Indo loh. Dari festival internasional. Ini film-film yang susah diakses. Jalan ke tahun kelima kan tahun ini? Tahun keempat, iya. This is very awesome. Ya mungkin itu juga kayak perjalanan panjang dari 2012 mulai nulis review di Detik sampai kemudian dikenal sama Mbak Erika yang punya Klik Film. Gitu ya. Mbak Frederika ya? Mbak Frederika ya. Dia punya Falcon juga. Punya Falcon, terus punya Klik Film. Sampai ditawarin untuk bantuin dia mengkurasi film di Klik Film. Ya mungkin karena dia juga udah akrab, kalau saya sering nonton film banyak mungkin gitu. Tapi gini deh Mas, Kak Sandi, satu kalimat aja deh ngelihat track record lo dari Bangkir sampai sekarang di titik ini nih, lo gimana ngeliatnya? Nggak gimana-gimana. Nggak gimana-gimana. Maksudnya apa ya? Maksudnya gimana kayak? Saya dulu kepleset di dan kerja di bank. Bener. Sekarang udah di titik ini gitu. Iya, what do you feel about it? How do you feel about it gitu? Sesuatu yang nggak pernah saya expect sih sebenarnya. Tapi memang dari kecil saya tahu saya pengen jadi filmmaker sih. Dari kecil saya tahu, karena dari kecil saya suka nonton film dari as long as I could remember, entah umur 4-5 tahun mungkin. Setelah short film yang lu bikin itu, lu ada kesempatan pernah bikin film lagi nggak? Bikin, tapi cuma jadi produser gitu. Film layar lebar? Pendek. Oh, film pendek. Film pendek. Berarti kalau feature film belum. Pengen sih. Pengen. Berarti sekarang nih lu aspirasi sebenarnya juga selain dari kurator mau ke arah filmmaker. Iya, sebenarnya itu juga kayak saya nerima tawaran jadi kurator di Klik Film karena saya tahu, maksudnya Klik Film itu anak perusahaan dari Falcon gitu ya. Saya pengen mendekat ke yang punya Falcon. Pengen dikasih kesempatan untuk misalkan nanti. Smart. Iya, sebenarnya udah beberapa step udah ke sana sih. Saya udah bikin skenario film panjang gitu dan di secara kontrak itu saya sudah dibayar untuk menulis skenario itu, tapi karena itu skenario panjang pertama dan saya nggak berpikir budget wise gitu ya. Katanya skenario itu akan sangat mahal untuk diproduksi. I see. Gitu. So, waktu itu kita sempat ada narsum juga yang membagikan masalah yang sama buat para penulis film sih. Gitu ya? Biasanya itu kalau lagi nulis film kayak karena idenya kan mau ide yang sangat original dari mereka kan, yang authentic. Tapi habis itu ternyata wall yang challenge yang ditemuin setelah itu adalah budget. Which is konklusinya jadinya gini Kak, katanya penulisan ngikutin budget. Iya. Kasarnya kayak gitu jadinya lebih tepatnya. Iya, kadang-kadang suka gitu. Tapi ya kalau mau nunggu misalkan itu diendapin dulu yang tadi budgetnya besar misalkan, ya mungkin kita perlu pembuktian bikin film yang low budget dulu gitu, tapi misalkan works nanti as a proof of concept iya, gitu. Itu bisa digali lagi tuh, bisa dicolek lagi. Itu kayaknya memang sering dilakukan juga sih sama sutradara-sutradara yang namanya udah besar. Walaupun mereka juga kayak gitu. Bahkan Sean Baker tuh juga ngomong gitu. Oh iya, dia bilang kalau mau bikin film mau pakai budget semurah apapun lu bikin aja dulu pokoknya katanya. Benar. Probably just like di apa namanya buah yang bisa kita pelajari ya. Tapi semurah-murahnya bikin film kan tetap berapa duit gitu kan, bisa apalagi butuh kru kan. That's like butuh kru, mereka perlu dibayar. Aset yang paling valuable sih. Benar, perlu dikasih makan tiap hari. Iya kan? Sebenarnya ini nih
kita melewatkan satu pertanyaan Bible yang biasa kita selalu tanyakan tadi ke kan narasumber kita. Kak Sandi udah introduction sedikit, perkenalan mengenai profil Kak Sandi. Nanti di tengah kita akan ke main topic, which is kita akan bahas Jakarta World Cinema. Tapi biasanya setiap guest yang datang ke sini kita selalu ada Bible question dari Natap Layar. Yes. Jadi semua guest yang datang wajib. kita akan tanya satu pertanyaan ini. Coba Sab. Jadi ini setelah mengetahui backgroundnya Kak Sandi juga tadi yang dari film critics terus ke kurator, tapi ternyata sekarang juga ke reveal nih kalau ternyata Kak Sandi tuh you wanna be a filmmaker. Sekarang ngelihat kondisi industri film di Indonesia, stance-nya Kak Sandi kayak gimana? What do you think about the current industry film di Indonesia? Menyenangkan kayaknya ya. Kayak semua orang bilang menyenangkan. Sesimpel misalkan kalau current situation kita lihat film Sore bisa dapat 3 juta penonton. Itu kan dalam arti bukan hanya ngasih tahu ke produser bahwa ada chance film-film yang dulunya dianggap bakal susah dapat penonton, ternyata ada penontonnya. Tapi juga itu nandain literasi film audiens kita makin naik, harusnya makin meningkat. Karena film-film kayak Sore kayak 10 tahun lalu, 15 tahun lalu itu kayak dikit banget yang nonton. Benar. Dikit banget yang nonton. Saya pernah mengalami dulu ketika mau nonton film fiksi Molly Surya. Ya, fiksi. Itu kan tayang hari Kamis gitu ya. Hari Sabtu saya mau pergi ke bioskop di Bandung ceritanya nih. Saya lihat posternya masih ada di luar gitu kan. Begitu saya masuk ke dalam mau beli tiketnya, ternyata udah nggak ada filmnya. Terus untuk poster kenapa masih ada di depan? Lupa belum diturunin katanya. Dia tiba-tiba nggak ada pasti karena yang nonton dikit ya di bioskop. Iya. Iya kasus yang sama ya. Iya. That's too bad. Oh my god. Padahal fiksi one of the di Netflix tau gue. Oh iya benar udah masuk Netflix ya. Ya maksudku dulu film-film seperti itu sangat-sangat gak ada yang nonton gitu. Sekarang under celebrated ya. Dengan Sore bahkan ngalahin admission film Hollywood kan. Kayak Jurassic World misalkan. Penontonnya 2 jutaan kalau nggak salah di Indonesia ya. Di Indonesia kan under film Sore. Iya Sore lebih besar. Superman aja baru 1,4 juta kalau nggak salah. I see. Jurassic World lebih tinggi ya. Jurassic Park ya. Jurassic World lebih tinggi. Oh that's apa itu achievement yang baik sih. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu buat that. Bener. Dan banyak dulu tuh film-film Indonesia yang box office tuh dikit lah 10 misalkan. Kayaknya tiap tahun ningkat jumlah film yang dapat admission di atas 1 juta penonton. Sebenarnya harapannya tuh dengan ada misalnya kayak Jumbo kemarin juga nih, Kak Sandi ada Jumbo, terus Sore sekarang sebenarnya kan harapannya memang jadinya tuh ya film-film Indonesia masuk bioskop tuh jadi bisa lebih fresh lagi, lebih banyak kan, lebih bervariasi. Dan yang nggak kasarnya tuh nggak gitu-gitu aja sebenarnya kan. Sebenarnya kalau harapan gue sih sebagai audiens sih kayak gitu ya, ketika kayak kemarin nonton Sore gitu, terlepas ada pro and kontra, ada orang yang mungkin juga masih ngekritik, mungkin kayak Sore ceritanya secara konsep terlalu ngikutin apa segala macam, tapi tetap impactnya tuh nggak sesimpel itu juga gitu loh. Gue berharapnya juga nanti jadi filmmaker jadi lebih berani untuk lebih eksploratif juga. Begitupun juga kalau misalnya nyari investor, investor jadi lebih berani juga. Jadi kualitas tuh kayak sejalan sama penerimaan audiens. Dulu tuh sempet ada masanya kayak kita udah mikir deh kalau filmnya bagus pasti penontonnya dikit gitu. Bagus dalam arti kita tahu secara kualitas pembuatan film dan lain-lain gitu. Tapi dulu tuh sering film yang dibikin asal-asalan malah laku banget gitu. Sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu banget lah. Gitu. Kayaknya tuh ada perkembangan di gimana audiens memilih tontonan juga sih kayaknya. Maybe kayak karena di beberapa tahun terakhir banyak film yang mungkin formulanya sama, they became like tired dan kayak jadi bosen juga. Jadi mereka ada dorongan untuk mengenyam sesuatu yang baru gitu. Mungkin ada template fatigue ya. Ngomongin apa di horor kan? Kayaknya semuanya template dari poster, cerita. Tapi ngomongin horor di Indonesia emang unik sih, Kak. Kadang anomali. Iya. Sebenarnya kalau buat gue pribadi gue nggak tahu Sabrina gitu. Gue itu paling pesimis kalau udah horor thread viral sebenarnya. Oh. Iya. Gue maksudnya gini, gue nggak menyalahkan
the concept of adaptation. Ya, Karena kan film diadaptasi itu macam-macam. Adaptasi Iya. cerita pendek, adaptasi novel kan, adaptasi buku, TV series segala macam gitu. Iya. Tapi somehow tuh kalau udah adaptasi cerita viral, jadinya tuh gue kayak ngelihatnya tuh film ini tuh lebih mengedepankan kekuatan karena cerita itu udah viral dulu. Iya. Dia produser menganggap udah ada pasarnya Dia nih. udah aman nih pasti. Garansinya gitu. Ya, jadi low risk, high Iya. profit gitu. Iya. Bener. But it's mind numbing. Iya. Jadi gue nggak mempermasalahkan itu, lu Iya. ngadaptasi itu pasti itu Iya, udah pasti biasa bisa gitu loh, bener-bener. ya kan. True. Tapi nanti Bener. tergantung pas lagi eksekusinya kan seperti apa. Yeah, kan. that's right. Iya. Ya Yeah. gitu sih. Itu dari gue. Jadi gue yang curhat ya kayaknya. Oke, berarti kalau Lagi excited disimpulin for- satu kata doang menyenangkan ya Kak Sandi. Exciting. Menurut saya ya. Oke. Iya. Menyenangkan. Kita Setuju hidup sih. di zaman yang tepat. Nah, Kita lagi mau menyaksikan ada shift perubahan yang agak besar mungkin. so far sih dari guest-guest yang kita tanya banyak yang jawabannya similar ya. Iya, Sab, benar. ya. Benar. Kalau ngelihat beberapa tahun terakhir juga dari ngelihat jumlah penonton Indonesia yang lebih banyak tahun kemarin Yes. kan di bioskop dibanding film internasional. Jadi kayak a lot of positive things and achievements sih. Iya. kayaknya. Iya Iya. bener. Oke, Oke, nice. kita Sekarang bisa lanjut ke topik selanjutnya sih. Ya, Zab. kita bisa masuk Iya, ke ini section Topik selanjutnya. Mahadewa sih. Topik utamanya Topik ini, utama topik kita. utamanya. Kita kan di sini ngundang Kak Sandi sebenarnya pengen bahas lebih dalam juga nih Kak, mengenai festival yang Yep. udah Kak Sandi kerjakan selama 4 tahun terakhir. Berarti kan Kak Sandi dari tahun pertama kan? Yep. Ya. Di tahun pertama. Dari tahun 2022. pertama itu udah jadi festival director berarti Iya. di Jakarta World Cinema. Iya. Oke, sekarang udah tahun keempat. Tahun keempat. Mungkin bisa refreshment aja kali ya. Dan mungkin aku sama Sabrina ada info-info yang mungkin kita juga belum terserap ke kita gitu. Mungkin bisa jelasin kali, what is the concept behind Jakarta World Cinema gitu. Iya. Ini Secara temanya seperti apa, konsepnya gimana, di bawahnya tuh what are you trying to achieve gitu in this festival? Iya, secara konsep sebenarnya Jakarta World Cinema sangat-sangat beda entirely dengan setiap festival yang ada di Indonesia. Mhm. Misalkan yang paling kentara adalah organizer-nya ya, Oke. dan source of funding festival itu. Jadi Jakarta World Cinema tuh currently kayaknya the only film festival yang secara hampir penuh seluruhnya pembiayaan itu swasta, pemerintah nggak ada Oke. nggak ada support, involvement ya. nggak ada involvement, semuanya dari Klik Film untuk JWC. Hmm. Jadi ceritanya itu di tahun 2022 di sekitar bulan Juni kalau saya nggak salah ingat, saya lagi ngobrol sama Bu Erika gitu ya mengenai waktu itu kalau nggak salah ada festival film yang minta kerjasama ke Klik Film untuk istilahnya minjem film. Dalam arti mereka memuterin film, tapi right film itu di Indonesia yang punya Klik Film. Oke. Itu sering banyak hampir seluruh festival film yang established di Indonesia itu pernah dan selalu tiap tahun gitu filmnya juga kadang dari Klik Film ngambilnya. Oke. Aha. Minjem itu. Gitu. Terus saya ngobrol sama Bu Erika, ini kok saya kan ngedata ya. Saya data gitu ya dari 5 tahun ke belakang dari 2022, berarti dari 2017 tuh saya data gitu ya. Ini dari saya urutin deh film-film yang kita istilahnya pinjemin gitu ya ke festival-festival itu. Banyak. Itu udah ratusan. Wah. Gila 120-an saat itu ya. 120-an dari berbagai festival film dari yang tertua sampai yang termuda gitu. Interestnya tinggi berarti. Terus kita ngobrol. Kenapa ini nggak bikin festival sendiri? bener ya. Ini udah kelihatan nih apa namanya study case-nya langsung. Iya, kenapa nggak bikin festival sendiri? Iya. I see. Terus kata Berika gini, kan di kantor Klik Film tuh kita punya bioskop juga untuk preview film lah gitu ya. Dengan standar cinema kita pakai proyektor Christie, sistem suara 7.1 sama lah kayak bioskop gitu. Kayak aku pernah deh ke situ. Di Duren 3 Kak? Kemarin nonton Duren 3 Dendam bukan? Malam Yang di Kelam. Duren 3. Ya, Sabrina waktu itu nonton filmnya Falcon di Iya, situ, Dendam di Malam Dendam. Kelam situ. Oke, ya pernah ngerasain kan itu kayak pakai private. sistem yang sama dengan di bioskop gitu. Iya. Terus Bu Erika waktu itu bilang gini, kita bikin di sini aja festivalnya. Di Awalnya. situ. Terus satu studio kan. iya. Terus gimana caranya? Terus muternya kapan? Ya mungkin bisa dicoba sebulan sekali dulu atau sebulan 2 kali gitu. Trial and error. Terus kepikiran lagi kan,
Terus nanti kalau yang datang banyak gimana? Kalau nggak ketampung gitu kan. Itu kan cuma kapasitas 30-an kursi kan, 37 kalau nggak salah. Terus akhirnya Bu Erika bilang, coba kamu hubungin CGV deh, mungkin mereka mau. Oke. Udah terus akhirnya kita hubungin CGV dan mereka nerima. Jadi JWC waktu itu namanya bukan JWC, JWCW. Jakarta World Cinema Week. Ada weeknya tuh waktu itu ya. Mereka mau tuh CGV. Jadi JWCW 2022 itu sampai ke persiapannya cuma 3-4 bulan tuh. Benar-benar. It's a pretty short. Such a pretty short. Dan waktu itu dilakukan di 4 kota. Oh. Di 4 kota, nggak cuma di Jakarta loh, ada di Tangerang. Ini tahun pertama nih berarti. Iya. Ada di Tangerang, ada di Depok sama di Bekasi. Oke, berarti lingkup Jabodetabek, bener. Ya kan kita kan belum tahu ya. Iya. Belum pernah running festival kayak gimana. Itu semua di CGV berarti itu. CGV semua. Oke. CGV semua. Terus ya seru dah. Itu kayak learning by doing gitu ya. Banyak juga error-error kayak misalkan ya karena distribusi materi yang harus trafficnya tuh kayak dari Jakarta terus ke Depok terus ke Bekasi ke Tangerang gitu ya. Berarti oper file gitu ya? Apa? Oper file gitu. Oper file. Kayak Janji Joni versi. Wah gila. sampai ada petugas traffic kita tuh masuk rumah sakit. Oh my god, karena overwork sampai subuh dia kerja. Oh gosh. Oh gila. Bener-bener Janji Joni. Terus belum lagi kayak potensi errornya banyak. Misalkan file yang kita berikan ke salah satu set di CGV, tahu-tahu ketika di-inject ke sistem mereka, ke server mereka, tahu-tahu nggak bisa nggak bisa di-play. Itu pernah kejadian tuh. Jadi belajar di situ akhirnya ya udah kita konsentrasi di satu venue aja. Akhirnya dari JWC kedua di CGV Grand Indonesia terus. Berarti selalu di Grand Indonesia ya setelah tahun pertama ya? Iya, I see. Dan yang paling ramai emang Grand Indonesia sih. Paling ramai saya nggak tahu. Tapi secara akses juga paling enak kayaknya. Karena akses public transportation, daerah, lokasi gitu. Semua. Sama studionya juga gede. Benar, gitu studio CGV di Grand Indonesia tuh I think the biggest, right? Kalau nggak salah paling gede. Kak gue tahun kemarin di JWC 2024, gue itu jam 10 pagi berangkat dari apartemen gue. Jam 10:30 nyampe di CGV GI, nonton di jadwal. Gue lupa, gue tuh yang jadwal agak siang tuh kalau nggak salah malam pertobatan deh gue nonton. Itu gue dari jam 11:30 siang sampai jam 10 malam di CGV. Jadi gue sama istri gue benar-benar nontonin setiap jadwal yang bisa gue tonton. Terakhir itu gue nonton film Green Border. Green Zone apa Green Border gue lupa, kayaknya film yang tentang perbatasan Polandia itu kalau nggak salah deh, black and white. Film terakhir kayak gitu tapi lumayan melelahkan sih filmnya, serem banget soalnya ternyata. Ya, tapi it was an experience gitu, nyaman banget di CGV GI. Itu nyaman banget, gue sampai lupa waktu kasar lah. Nanti plan gue juga pengen kayak gitu sih, kalau bisa seharian nonton film, I would do that, sebisa mungkin ya. Karena kayaknya kalau di spill juga menarik sih film-film kayak ini di tahun ini nih. Coba stay sampai akhir guys. Tapi gini, sebelum ke situ Kak Sandi, berarti Jakarta World Cinema as a festival di Indonesia. Kalau tadi kan kita lebih mengerti dari sisi background story-nya ya, sejarahnya ya. Tapi balik lagi ke theme, the concept. Ya. Apakah juga itu berpengaruh dari juga kayak film-film apa yang pengen dimasukin ke JWC? Jelas. Sama jelas. visi apa nih yang berbeda yang mau dibawakan? Jadi kita kurasi juga. Jadi sebenarnya dari Klik Film Ada itu kan kami di tim kurasi itu ya istilahnya beli rights berbagai film gitu ya. Mostly film-film yang direkognisi di festival film, entah itu dapat nominasi atau pernah diputar di festival mana, atau bahkan banyak yang menang award di Cannes, di Berlin, di Venice dan lain-lain gitu ya. Major festival. Benar. Terus waktu mau bikin JWC itu saya riset, ada nggak sih festival film yang sebenarnya kurasinya tuh sesederhana ngumpulin film-film besar dari berbagai festival film. Ada. Bisa tebak festival film apa? Di Indonesia? Enggak, di luar. Oh, di luar. Wait. Dia festival yang ngumpulin film-film dari festival film gede gitu. Is it TIFF? Awalnya. TIFF bener ya? Iya benar. Di Toronto International Film Festival. Jadi waktu Toronto dibikin itu mereka punya tagline sebagai
Festival of the Festivals. Festival of the Festivals. Karena Iya. mereka ngekurasi film-film yang dari festival-festival lain ya. Iya, Untuk bikin dari film festival benar, sendiri. Iya. Iya. Iya, Jadi iya. mungkin awal-awal mereka nggak open submission kayaknya ya. Saya juga nggak nemuin data awal mereka programming TIFF edisi pertama kayak apa. Tapi rasanya kalau pakai konsep mereka ngumpulin film-film besar dari keluaran dari Cannes, dari Berlin, dari Venice gitu ya. Kayaknya nggak mungkin mereka open submission karena film-film besar yang pernah tayang di Cannes, di Venice, di Berlin misalkan, itu mereka nggak mungkin lah daftar ke festival film baru gitu. Oke. Ini festival apaan gitu? Iya, Gue iya, udah iya. udah menang di Cannes ngapain gitu? Iya, kenapa harus ke festival ini lagi gitu. Bener-bener sama kayak misalkan kalau kita sekarang bikin festival pakai konsep misalkan open submission. ya. Saya sih ragu ya Japar Panahi mau daftar. Ngapain daftarin film daftar. ke Indonesia gitu. Gua menang Di mana tuh? Gue menang Pamdor. Yang ada lu harus undang. Iya kan? Udah Gitu dia ya. merasa kayak struggle Nah. gue udah melalui penjara nggak buat gue ke Indonesia gitu. Bener. Jadi sebenarnya itu juga salah satu cara JWC ini sebagai istilahnya apa ya? Kita bikin JWC untuk gimana caranya film-film yang baru kita beli di market film bisa segera tayang. Jadi kalau nungguin tayang di Klik Film sesuai kontrak gitu. Misalkan film yang menang Pamdor tahun ini itu mungkin tahun depan baru boleh masuk Klik sebenarnya. Baru masuk Klik Film. Gak mungkin lah tayang di tahun ini, bahkan rilis internasionalnya di Perancis dan di Amerika itu akhir tahun. Iya. Pasti kita nungguin mereka kelar dulu tuh. Iya. Tayang bioskopnya udah selesai gitu baru boleh VOD kan. Iya. Baru masuk. Ya mungkin tahun 2026 boleh tayang kan. Tapi kalau kita bikin event festival film ini dan kita bersurat ke mereka, halo, kita mau ikut festival film nih, boleh nggak nayangin film lo di sini? Iya, di JWC. Ya mereka akan ngasih izin Akan itu. ngasih izin, ya. Karena apa konteksnya kan festival, beda dengan kontrak untuk tayang di Klik Iya, Film. Berarti gini Kak, tadi kan mention kayak contoh. Tadi kan ngambil contoh film pemenang Palme d'Or tahun ini gitu. Jafar Panahi. Berarti kalau kita ngomong ke kamera, film pemenang Palme d'Or tahun ini ada di JWC 2025 kan nanti? Ada. Kayaknya kita udah spill tipis-tipis kok. Ada. Ada ya? Ada. Nice. Tuh satu catat. Iya. Oh tapi di sosial media udah di-spill? Kayaknya udah deh. Kayaknya udah ya? Kayaknya udah. Oke, Kita oke. pernah bikin short trailer gitu deh. Oke. Cuplikan-cuplikan I see. beberapa film. Tapi ini kayak udah confirm nih berarti. Ada confirm. Oke, berarti sebenarnya itu ya ide awalnya juga ya untuk konsep Jakarta World Cinema Iya. sebenarnya. Iya, ya? iya. Oke. Dan sayang ya, maksudnya film-film yang kita beli itu diapresiasi segitu tinggi di festival film, kalau cuma misalkan hanya dapat dinikmati lewat layar HP, di laptop, di iPad, atau paling gede di TV 55 inch misalkan gitu kan, yang paling affordable. Ya sebaiknya kan film tuh tayang di bioskop kan. The best experience. Bener, sama kayak kita menikmati musik kan lebih baik nonton konsernya kan. Nonton langsung live. Beda kan dengan Yes. kita nonton dari YouTube. Ya gitu benar-benar. Iya kan? Ya film tuh Also, tempatnya di iya. bioskop. Ini untuk memberikan experience yang pantas juga ya buat Yap, also like the celebration of films itself. Yes. benar-benar. By the way Kak, kalau tadi yang Kak Sandi ceritain itu kan mostly lebih ke film-film internasional kan. Gimana kalau untuk film-film Indonesia yang masuk ke JWC? Karena kemarin Iya. kan tahun kemarin tuh gue lihat juga ada kan. Ada. Kayak Malam Pertobatan, Winter Elegy. Iya, Ya iya. kan? Itu sesimpel itu sebenarnya produksi Klik Film Studios. Oh, Jadi oke. Klik Film juga punya studio sendiri, mereka produksi film dengan budget wise gitu ya. Jadi festival ini kami bikin juga sebagai exhibition mereka pertama kali premier ya di JWC. I see. Gitu, premiernya di Oke. JWC. Berarti dengan plan film-film Indonesia ini tuh nanti kemungkinan akan tayang di Iya, bioskop. tayang di Klik Film. Oh, tayangnya di Klik Film. Di Klik Film Berarti itu kayak original Klik Iya. Film original. Oke. Klik Film original. Tapi kalau dari Klik Film Originals itu, misalnya setelah dia masuk JWC itu pernah nggak kayak habis itu ditayangin di bioskop? Setahu saya enggak, atau mungkin bisa jadi kalau kita bikinin special screening aja sih. I see. Heeh. If it's like special screening, Uh-uh. okay. Dari tahun ke tahun tuh Kayak growing nggak eksklusif. Kak?
jumlah audiensnya, Iya. jumlah filmnya. Iya. Kemarin sebenarnya iya, kelihatan di website dude. Apa? Kelihatan di website kayaknya Ada di website. tahun kemarin tuh paling gede ya. Iya, Benar. iya, benar. Oke, tahun kemarin tuh rekor berarti. Tahun kemarin tuh rekor 42.500 audiens bener gak? Bener. ya, 42.000 itu combine antara yang datang ke bioskop sama online. Tapi saya oke. ingat kisaran yang datang ke CGV itu sekitar 12.000 orang Oke. Oh. dalam oke. waktu 8 hari. Which is that number itu Ya quite good, sangat Good ya, sangat bagus ya. good. Ya kalau misalkan kita asumsikan satu teater cuma 100 kursi kursi, Mm-mm. 130 gitu kan. Tapi yang datang sampai 12.000. Iya. Besar 12.000 sih. dalam total 8 hari. Oh. Iya. Maksudnya Berarti besar. 1.000 orang lebih yang datang setiap hari ya Yes, Iya. benar. buat Iya. nonton iya, ke JWC. bener. Ya. Iya. Oke, kita boleh di-spill ini nggak, Kak Sandi? Ini kan JWC yang namanya film festival ya. Pasti ada opening dan closing kan. Ya. Apa nih yang bisa di-spill nih? Ah. Kalau kemarin kan Spill-nya. The Substance. Benar. Itu Ini, wah. Ya, The kita best ngobrol opening. sama mungkin media-media lain. mungkin spill tipisnya nggak saya kasih judulnya apa ya, Oke. karena Title kita drop. nanti bakal punya event sendiri. Oke, Kita punya Jakarta World Cinema Press Event oke. Hmm. Di reveal-nya di situ ya. 28 Agustus nanti di CGV Grand Indonesia. Kalian saya undang Yeay, datang ya nice. gitu. Yeay. Jadi nanti di sana kita akan kasih lihat film-filmnya apa aja, programnya apa aja tahun ini gitu. Tapi yang pasti tahun ini kita pilih opening filmnya yang lebih subtle, Lebih Oh, subtle. subtle. eh, Oke. Bentar, lebih subtle dibanding The Substance berarti. jauh. Enggak filmnya enggak bonkers gitu, tapi very touchy, very emotional. Oke. Ini yang Rasa ini nih gue suka kayak gitu. festival rasa nih berarti. Iya, iya. Yep. Dan itu juga nanti ngaruh ke gimana nanti kita present trailernya misalkan. Oke. Nggak akan seheboh musiknya kayak tahun Ya, lalu tahun kayak lalu. The Substone, Iya, kayak iya, musiknya sangat-sangat rame Iya. gitu, warna-warna colorful. Benar. Tahun ini kayaknya lebih kalem, Dan tahun ini di GI lagi ya. di GI lagi. Yes. Kalau total film gimana Kak Sandi? Total lebih film. banyak Lebih banyak dibanding lebih, tahun kemarin. Yap. Total film tahun ini tuh ada 185. Termasuk yang di klip film. Yap. Jadi beda-beda. Jadi untuk yang tayang di bioskop itu 97 My film. Oh my god. Banyak juga ya. Gimana mau gue nonton Tunggu. gimana? Kalau yang tahun kemarin berapa yang tayang di bioskop Kak? Ingat gak? Tahun kemarin. Sampai Was it 97 nggak? Enggak ya, bukan. Enggak dari 60 country, sorry. Kalau Iya, jumlah film 60 berapa? country. Tahun kemarin tuh 85. Oke, nambah sekitar selusin. Bener. Tahun kemarin 85. Oke. Sekarang 97, online-nya tuh yang tayang di Klik Film sekitar mungkin 50-an lebih. Terus kita ada tambahan baru tahun ini, kita bikin Klik Film Short Movie Competition. Oke. Sudah berlangsung, maksudnya sudah dijuriin. Jurinya ada Joko Anwar, ada Iya, iya, kelihatan saudara. kemarin. Asmara Iya. Abigail, Iya, Iya, iya. iya, iya. Aditya Ahmad. Iya. Nanti 30 film finalisnya bakal tayang online di Klik Film. Di Klik Film RC. Oke, akan di Jadi itu masuk Streaming line up film. kita. masuk gitu. line up ya. Jadi di total ada 185. Kalau Karena nanti untuk pengumuman pemenangnya akan di festival. Ya di closing Di day. closing. Oh, Closing awesome. night, sorry. kalau untuk Closing. film Indonesianya gimana tahun ini? Film Indonesia kita ada sekitar 5 film baru dari Klik Film Studios. Oke. 2 film Indonesia klasik yang di remaster. Oh ya? Nice. Oh, apa Ya. nih? Bisa di-spill gak? Apa nih? Oh, gak bisa ya? Nanti lah, Film nanti yang lihat baru. trailernya Wah. aja. Oke, oke. Apakah Iya, film iya. yang baru ditemukan tahun ini bukan? Ya, tapi sebenarnya film klasik yang mungkin secara apa ya namanya, bukan film yang dapat penghargaan citra atau gimana, Oke. dia filmnya ngepop gitu, tapi ini yang baru kita remastered gitu dan bisa premier tahun ini. Ada 2, terus ada 2 film remastered dari luar. Oke. Coba kalau That's awesome. genre-nya deh, Kak. Iya. Yang film yang Indonesia Film remaster. Indonesia remastered. Hmm, Yang satu drama, yang satu komedi. satu drama, satu komedi. Uh-uh. Oke. Lewat jam malam bukan? Kalau opening, kalau genre boleh dikasih tahu gak? Apa? Kalau yang opening genre Drama. Oh, drama. Oke. Apakah pemenang Palme d'Or tahun ini? coba yang nonton guys tebak di komen kira-kira apa. Coba Iya, tapi tebak. nebaknya jangan pas sudah di reveal.
Gila. Oh my Oke, gue gila gak sabar sih. Iya, Gak sabar benar. sih. Yep. Untuk yang streaming itu kan mulai tanggal 4 September 4 ya. September. Yap, Oke. sebulan jadinya. Kalau Lebih untuk yang panjang. offline tanggal 27. 27 Yap, September. jadi ya. itu Iya. juga alasan kenapa kita bikin online-nya lebih panjang sebulan karena kami ngerti gitu ketika film yang tayang yang di CGV mulainya barengan sama yang online, kita kan susah ngatur jadwal ya kadang-kadang jadi kayak ngejar yang di bioskop Jadi aja yang mana, nih, yang mana, ya. terus yang klik filmnya nggak ketonton, padahal itu film yang sebenarnya sama kita kurasi dengan baik gitu Iya, ya, iya. film-film yang keren yang layak untuk sangat jangan dilewatin gitu. Iya. Dan line up yang beda kan. Jadi kalau benar. pengen nonton film itu kalau cuma ada di klik film ya di klik film. Klik film ya. Hmm. Jujur nih pengalaman gue pribadi kak. Gue sama istri gue emang agak-agak gila sih. Ada satu hari itu kita nonton di klik film dari pagi. Nah. Jadi yang streaming nih. Oke. Jadi kita itu tuh kayaknya hari pokoknya gue lagi nggak datang tuh ke yang kayak Oke, gitu. yang line up JWC. Ya akhirnya gue nonton ada tuh yang film horor. Yep. Yang horor ternyata Kembar, gue lupa. Terus ada film, gue lupa ada drama, komedi, nonton banyak banget. Sampai gue nggak ngeh, ternyata kalau nonton yang di klik film dapat poin juga. Oh iya. Sampai poin Gua gue akhirnya tukar. bisa redeem merchandise. Dapat apa? Gue dapat lanyard sama tote bag. Oke. Iya Gede itu dapat. lumayan. Benar. Iya gila gue bilang. Jadi kan kita perlakukan sama. Iya, Nonton iya, di iya, klik iya. film dan nonton di CGV dapat poin Dapat itu. poin Terus gue juga, mega benar. nyadar. Wah gila kita udah nonton sebanyak ini bilang sama istri gue. Iya. Redeem langsung ternyata pas ke GI bisa Nice. dapat redeem tote bag yang warna pink. Keren sih merchandise-nya. By the way, talking about the films, pasti kalau tahun lalu kayak Kainu lebih banyak nonton daripada gue. Lu kan karena ya just said like you were being crazy Iya agak basically. sedeng aja sih jujur. Cuman gue tuh tahun lalu gue nonton film yang impactful, yang impact ke film industry secara internasional tuh banyak kayak Emilia Perez. Yep. Terus juga ada satu film yang gue jadi salah satu film favorit gue tahun lalu, which is The Count of Monte Cristo. Oke, nice. Nah, ini tuh gue tuh sampai mikir ini gimana ngekurasinya bisa sampai dapat film sebagus ini gitu. Iya. Dan yang gue yakin kalau misalnya film ini nggak ada di JWC, pasti tuh orang nggak akan tahu ada film ini gitu loh. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar Di benar. Indonesia. Yep. Di Indonesia benar maksud gue. Benar. Nah, pengen sih kayak proses kurasinya tuh kayak gimana sih? Kayak how did you reach out ke orang-orang yang Iya. punya film ini sampai Iya. akhirnya bisa dibawa gitu ke Indonesia? Sebenarnya yang paling keren Bu Erika sih. Dalam arti saya kan masuk ke klik film setelah klik film itu establish ya. Klik film itu udah ada dan Bu Erika sebagai direktur di klik film dia udah ngebangun networking sama banyak licensor atau sales agent kita bilang ya yang ditemuin Bu Erika di berbagai market di festival film gitu. Dan mungkin karena udah pernah beli dari film mereka, terus mereka nawarin lagi ada film baru tahun ini apa yang mereka punya gitu ya. Nah saya datang hanya sekedar sebenarnya mungkin kalau Mbak Erika butuh second opinion gitu ya, misalkan kita ambil film ini nggak ya Mas, misalkan gitu ya. Kayak sesederhana itu sih, nggak rumit kayak gimana. Tapi memang kadang saya juga suggest beberapa judul yang mungkin Mbak Erika miss. Mungkin nggak, Oke. ya karena banyak banget lah Baik film banget. tiap tahun ada Iya, ribuan, benar, ada true. ribuan film gitu. Gimana pasti ada beberapa yang mungkin miss atau kayak misalkan kalau saya berkesempatan juga misalkan datang ke festival film terus saya nemuin film yang keren banget tapi Bu Erika belum belum masuk list dia untuk dibeli di tahun itu, saya selalu suggest sih ini film yang keren Bu Erika beli dong gitu. Dan nanti kemudian ada tim lain yang melakukan negosiasi Buat harga kesana. dan lain-lain, term kontraknya kayak apa kayak gitu. Nice. Tapi sebenarnya Tapi kan kalau gitu berarti ini yang sangat terlibat tuh taste lo kan? Taste lo in like choosing the films. Tes saya tes Bu Erika juga. Tes Bu Erika juga Iya, gitu. Maksudnya taste tim dari Klik Film Iya. gitu. Nah ini Iya. tuh gimana gue bilangnya ya? Kayak how do I say this? Kayak taste yang seperti apa yang kayak di istilahnya dikedepankan atau yang pokoknya tuh yang dijadikan alat buat kayak nge-scanning all these atau films mungkin gitu. ada barometer lain selain taste gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin taste gitu karena kita aiming film yang
sebagai award winning film gitu ya. Itu sangat dekat sama background saya dari kecil, dari remaja gitu ya. Jatuh cinta sama film. Jadi dulu saya ngakses film-film yang dapat penghargaan di Cannes dan lain-lain itu dari DVD bajakan ya. Karena hanya ada di sana kita bisa punya akses. Karena dulu ada masanya kita bisa akses film-film itu di Gfest. Tapi itu kan kemudian Gfest itu ketika saya kuliah 2004 sampai 2008, 2009 tuh masih ada tuh. Saya juga pernah jadi volunteer soalnya. Jadi saya Gfest juga secara apa ya, kurang lebih ngebentuk selera saya juga sih. Tapi selepas GPS itu hilang, saya kan bingung nonton film-film yang keren-keren itu di mana sekarang. Adanya di lapak-lapak bajakan itu. Dan kelihatan tuh di covernya tuh selalu ada laurel. Kalau orang kita bilangnya padi-padi ya. Yang award apa gitu. Laurel itu daun kan, daun laurel gitu yang terkenal di Eropa, orang Eropa bilangnya laurel. Pokoknya dulu saya tuh kalau beli DVD itu saya cari yang ada laurelnya dulu. Kalau film Hollywood kan sebenarnya saya udah nonton di bioskop, jadi bukan sesuatu yang saya kejar dulu gitu. Jadi saya tahu lah film-film yang menang. Berarti pilihan DVD bajakan dulu tuh sebenarnya banyak juga variatif juga ya. Karena gini, gue juga dulu masuk ke fase itu kan, fase DVD bajakan tuh gue masuk dari Ambassador, Glodok, UTS Mangga 2 ya kan. Tapi memang pada saat itu mungkin karena gue nggak tahu itu Kak Sandi kayak gitu tuh di umur berapa kalau boleh tahu? Umur masuk ke dalam fase under 17, 15, pas lagi sekolah juga sama. Gue tuh masih SMA, kuliah paling lebih gila. Gue tuh masuk fase itu tuh masih SD SMP. Jadi pencarian film gue tuh masih yang kayak film superhero, amatir ya. Film-film yang memang gue misi bioskop tuh kayak Spider-Man nih. Spider-Man 2 tuh gue gak nonton di bioskop kan. Akhirnya gue beli bajakannya. Gak nonton di bioskop? Gak nonton di bioskop gue Spider-Man 2. Makanya jadi gue beli bajakannya gitu. Tahu nonton di bioskop. Jadi kayak film-film Batman Kak. Batman yang dulu nih kayak Michael Keaton. Oh enggak lah. Ya itu kan gue 89 gue belum lahir gitu kan. Jadi kayak akhirnya gue beli. Gue nyari-nyarinya tuh yang udah terkenal banget. Gue nggak tahu ternyata kalau DVD bajakan seleksinya banyak itu juga. Dan saya tuh kecil di kampung, jadi saya nggak gede di Jakarta ya, di Sukabumi. Jadi waktu SD pengalaman saya nonton pertama itu di layar tancap. Di layar tancap, nonton film-film silat, film-film Barry Prima, film-film Warkop, film-film panas juga. Jadi itu ngebentuk selera saya juga sih, dan ngebentuk jati diri saya sekarang sih. Waktu That's cool. Di tempat SD, pertama kali saya nonton ke bioskop itu SD kelas 5, itu jalan sendiri ke bioskop yang lokasinya tuh ada di atas pasar tradisional gitu ya. Bioskop yang kalau lo masuk gitu ya, itu kursinya kayak kursi, gue nggak tahu kalau lu tahu, dulu di Jakarta tuh ada Kopaja, Metro Mini. Gue naik Metro Mini dulu dari SMP. Kursi plastik kayak gitu joknya. Ini di Sukabumi. Di Sukabumi. Bioskop lokal berarti. Bioskop lokal. Terus di dalam bioskop lu bisa ngerokok. Keren banget. Very Italian. Itu sebenarnya kayak bioskop-bioskop di Amerika atau Eropa tahun 70 tahun 80-an. Iya, very Italian, very Italian. Gila. Boleh ngerokok. Emang dibolehin sama bioskopnya? Boleh. Emang dibolehin dan itu estetik gue banget. Boleh ngerokok dan ada masanya gue salah beli tiket dong. Jadi saya ngira waktu itu saya pengen nonton film, di poster ya saya lihat jelas-jelas itu ada tulisannya Studio 1, terus di bawahnya ada poster Sirawing 2. Itu yang main Barry Prima. Film silat gitu ya. Saya mau nonton itu. Saya beli tiketnya, masuk ke Studio 1. Yang film yang diputar lain dong. Film apa? Film esek-esek. Kelas 5 loh, saya kelas 5 SD gitu ya. Kaget, itu berarti gak disaring orang-orang yang masuk ya? Gila, enggak. Bioskop yang menentukan nih? Atau dia kayak cuman jadi cover doang gitu? Jadi ternyata saya gak tahu kalau satu studio itu sehari bisa muter 2-3 film yang beda. Jadi tergantung jamnya. Jadi kayaknya film yang mau saya tonton itu harusnya jam 12. Saya nonton waktu itu jam 2 udah ganti film. Beda ternyata film. Wah, gila. Kaget. Menarik juga ya pengalaman film bioskop kayak gitu ya. Bioskop iya sebenarnya lagi. Sekarang kalau masuk bioskop dicek tas. Benar.
Dan sekarang Cek bioskopnya dulu, coba tasnya Mbak. dan sekarang tuh mungkin bioskop gimana ya, kayak dibilang apalagi kalau di Jakarta gitu uniformized karena kan ya kita udah tahu Iya. apa aja kan bioskopnya gitu. Benar, Tapi kalau bioskop lokal tuh kayak punya identitas sendiri deh. Iya, sebenarnya itu bikin menarik kali ya. Iya, true. That's why kayak di luar negeri, kayak di Amerika kan bioskop lokal tuh juga hitungannya cukup banyak lah kalau Dijaga. dibanding di kita di Indonesia gitu kan. Sama dicoba untuk dilestarikan. Itu gitu. sesuatu yang di industri film tuh dijadiin concern gak sih? Apa? Kak Sandi, adanya bioskop lokal lebih banyak gitu loh, biar bisa Tentu produser meluaskan bakalan happy distribusi. sih. Iya, Jadi kan semakin banyak bioskop, semakin banyak etalase atau buat muterin film benar yang ya. dimiliki sama mereka kan. Nggak cuma ngandelin 1-2 jaringan bioskop. Benar ya. Iya. Dan gue nggak tahu, mungkin kalau di bioskop lokal akan jauh lebih simpel kali ya untuk masuk ke dalam bioskop yang filmnya. Iya. Mungkin kali ya. Kayaknya gitu, mungkin. Nggak tahu sih karena gue nggak ada pengalaman. Iya, mungkin Kak Sandi ada pengalaman. Tapi paling nggak bioskop dulu tempat saya pertama kali ngalamin film itu dia tutup bukan karena dia nggak bisa bersaing sama zaman ya waktu itu di demo. Di demo Karena gara-gara muterin film Iya karena muterin film kayaknya gitu deh. oke. Atau dianggap tempat buat maksiat katanya. Iya, jadi kalau mau pacaran mau ngapain kita ke bioskop aja gitu. Oh my Kayaknya gitu deh. lucu banget. Di demo dibakar. Wah, dibakar. Iya. Sumbu pendek Parah itu bener-bener. gedenya. Setelah itu tahun berapa Kak? Tahun berapa itu? 2000 awal 97, 98. Oh my God, that was like still- Tonton Titanic tayang Wow. di bioskop. Tapi Kena kalau moral film police. gede kayak Titanic itu masuk gak di bioskop lokal itu? Masuk tapi telat banget, telatnya bisa 5 tahun. Iya, jadi kayak film tadi yang saya nonton kayak saya pernah nonton di situ film Pinocchio. Itu film produksi Hollywood sih, yang live action, bukan yang animasi. Itu setelah saya riset kemudian, gitu saya udah gede gitu ya. Ternyata saya nonton film itu telat 10 tahun. Baru masuk ya. Dari yang tayang di Jakarta misalkan. Iya. Berarti mereka sebenarnya lebih bukan bioskop yang mementingkan nayangin filmnya itu sesuai timeline, tapi Enggak. lebih kayak ke ya udah ini film kita we're providing films gitu. Iya. Tapi menarik juga kayak gitu. Iya, sebenarnya. menarik sih. Tapi sebenarnya sih. bahkan dulu saat ada 21 masuk ke daerah-daerah gitu ya di zaman film Lord of the Rings, The Iya, Fellowship of the 2000-an Ring, berarti ya. 2000-an. 2001. Itu kalau bioskopnya kayak di tempatku di Sukabumi itu jedanya bisa 3 bulan sama tayang di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta bulan Januari itu tayang, kita kebagian bulan April, Mei gitu baru tayang. Kalah ini ya, apa namanya, kalah saing di situ ya jadinya. Mungkin karena distribusinya Distribusinya. yang masih pita gitu kan. Bener. Oh ya, right. Speaking about Lord of the Rings, nah gue nonton tuh Lord of the Rings di bioskop. Wah, yang nice. The Two Towers. Oh, The Two Towers. Iya. Fellowship enggak. Fellowship enggak. Oke. Terus yang Return of the King, itu Return of the King gue malah nyewa. Dulu tuh zaman nyewa juga ada. Video Kak Sandi. easy. Iya, video rental. Iya. Tapi kan itu lama banget dari setelah bisa 6 bulan tuh. Iya. Setelah tayang dari bioskop. Return of the King gue malah ngerental dulu. Deket rumah ada. Oh my god, rental DVD. Sekarang juga udah binasa. Iya, oh my gosh. Udah gak ada lagi. Iya. Wah. So, kayak kita muter-muternya lumayan intermezzo Seru banget ya. banyak. Tapi Kak Sandi gue mau nanya deh, balik ke Jakarta World Cinema. Iya. Pertanyaan simpel aja sih. Kalau tahun kemarin film favorit lu apa? Lu bisa mention gak dari JWC 2024? Buat lo pribadi aja. Buat aku pribadi tahun lalu, dan sebenarnya apa ya, gak banyak orang tahu juga. Waktu itu yang nonton gak cukup banyak. Day of the Fight. Day of the Fight. Day of the Fight. Jack Huston direkturnya. Gua nggak Itu nonton. nyeritain Ya, gua juga seorang boxer yang apa namanya, dia punya kesalahan di masa lalu sampai dia di penjara Gue tahu ini gitu. film Eropa ya? Film US. Oh US ya? Iya, film Oke. US. In black and white, itu nyeritain sehari dia mau tanding. Tandingnya mungkin malam gitu ya, tapi dari pagi dia jalan-jalan nemuin beberapa orang gitu yang pernah berkontribusi di hidup dia. Oke. Wah, itu sangat-sangat Menyentuh. emotional, touchy, heartbreaking. Pokoknya kelar nonton film itu saya nangis kejer. Day of the Fight ya. Day of the Fight. Ada di Day of the film nggak Fight. sekarang filmnya? Harusnya mungkin udah ada kayaknya, kalau nggak bulan ini September kayaknya, saya lupa. Soalnya Udah ada di programming. iya, gue tuh kemarin sempet ngecek klik film-film di JWC yang gue ngeh nih. Oh ini ada nih tahun kemarin nih di film udah mulai baik ada nih semuanya nih. Iya.
Itu yang gue nonton tuh kayak Coop tuh udah ada, Iya. Buger. Ini apa? Kan namanya? lama kan? Good. Udah Iya. habis tahun kan Udah baru habis tahun, masuk. benar-benar. Baru masuk. Dijadwalin soalnya ya emang nggak bisa semua langsung. Iya sesuai kontrak aja Iya, sesuai sama kontrak. yang punya film. Nanti beli tiketnya war lagi di FCGV apa gimana? Iya di FCGV. Kita ikut war tuh kemarin yang opening Iya. tuh. Tapi yang opening sayangnya Sabrina doang yang dapet. Iya. Oh. Gue dapetnya yang jadwal hari Minggunya, hari keduanya buat The Substance. Iya. Tapi itu wah The Substance emang langsung penuh. Terus kita sempet biasanya kalau war emang sempet ini kan kayak ada beberapa momen beberapa menit di awal tiba-tiba nge-crash dulu. Langsung panik ini gimana nih? Karena servernya mungkin kaget Iya, ya. kaget Iya. tiba-tiba banyak orang Tiba-tiba masuk. banyak orang masuk. Untung Tapi sistem tiketing kita paling oke kan? Maksudnya paling simpel kan? Yes. Bener. Gue bisa bilang itu sih. Kayak beli nonton reguler biasa Iya, kan? iya, Lo karena- setelah nonton nggak perlu. sebenarnya Karena ya. ada kayak festival lain nih. Gue gak mention festival. Walaupun festivalnya nggak bayar gitu. Iya. Tapi kita kayak 1 jam sebelum nonton film kalau mau tiketnya harus ngantri dulu di tempat. Iya. Iya benar. Wah gue males banget tuh yang kayak Iya gitu. kan? Iya, Bener. kurang nyaman kalau buat gue pribadi ya. Benar. Benar. Iya, Udah gitu nggak tahu lagi duduknya di mana. Iya. Oh iya. Kalau ini masih Kita tuh bisa nggak tahu milih kan. beneran kayak beli tiket bioskop Kita biasa boleh sih. kayak Iya. kita nentuin kursi yang kita mau kan. Iya, kalau JWC kan kayak kita buka app sesimpel kayak ngeliat movie yang lagi tayang apa aja ada di Iya. situ udah. Challenge-nya bener-bener war aja sih. Benar. Challenge-nya di war Benar itu. ribet lah kalau bener. kita ngurusin itu juga. Iya, Kenapa nggak serahin ke bioskopnya Karena- aja langsung? Karena Tapi banyak nanti ada banget pembelian offline nggak kak? Kalau untuk tiket beli di Ada tempat tiap langsung? tahun ada kok. Ada juga, ada lagi ya. Ada. Cuma kan Oke. rata-rata orang ngejar pengen buru-buru dapetin beberapa film ya. Benar, Mungkin iya. untuk film-film yang nggak terlalu buzzy yang mungkin sinetron juga nggak tahu ada film ini, Mhm. mungkin mereka nggak ngejar beli online tuh. Tapi Iya. buat film-film yang gede nanti pasti Pasti. pengen Iya, duluan pasti, kan. pasti. Benar-benar. Gitu. Selain mungkin selain film-film yang akan tayang di JWC nanti, is there ada agenda-agenda lain yang mesti kita look forward gak? Kayak Apa maybe like tuh? other than films, kayak mungkin I don't know. kayak kalau tahun lalu tuh ada Master Talks kalau nggak salah ya. Oh, di rangkaian JWC akan ada masterclass ya. Masterclass. Masterclass, ada film talks, ya akan ada. Jadi nanti tayang streaming di Klik Film bisa nonton. Kayak sebenarnya tuh kami selalu ngundang sebanyak-banyaknya director film yang filmnya tayang di JWC. Tapi begitu kita dapat respon dari mereka dan mereka bilang maaf karena saya sibuk syuting atau saya sibuk promo film, saya sibuk ke festival apa gitu ya, nggak bisa hadir ke Jakarta. Terus kami suka follow up, gimana kalau kita zoom aja, kita ngobrol online, bikin Q&A sama mereka. Jadi seolah-olah walaupun mereka nggak datang, nanti yang nonton film-film di JWC mereka bisa dapat insight Lebih soal banyak filmnya ya. langsung dari direkturnya gitu. Nanti tayang di Klik Film. Iya. Bisa di spill nggak Kak Sandi? Kalau yang beneran bakal datang ke sini ada yang Belum sih. belum ya? Belum, Oke. belum bisa Nanti di-spill. masih waktunya masih Belum, panjang, belum. ntar Tapi tiba-tiba ada yang bakal datang. Harusnya ada, Ada tapi kadang kan kita nggak tahu ya last minute mereka bisa tiba-tiba Soalnya cancel. kayak tahun kemarin aku nonton Pierce, datang tuh sutradaranya. Iya, datang. Ada Q&A dulu setelah nonton. Bener, setelah Iya, nonton. Setelah nonton. Kalau iya. sebelum nonton mungkin dia present ya. Iya. Kan saudaranya yang cewek aku lupa namanya. Iya, Nelly Cielo. Iya. Iya, Aku suka banget tuh film Pierce. ya Iya. keren. banyak film yang bagus banget sih di JWC kemarin. And I'm pretty sure kayak tahun ini juga bakal Bener. Tahun lalu tuh fun fact ya, Mhm. line up JWC itu beririsan sama line up Busan International Film Festival. Itu ada 27 film yang sama. Yang sama. I see. Wow. Oh, that's really like Ada a lot. 27 film yang sama. Nice. Iya, termasuk tadi kayak Pierce itu tayang di Busan juga. Di Busan juga tayang. Banyak. Bahkan sebenarnya tahun lalu tuh kita punya beberapa film yang harusnya tayang di JWC tapi nggak bisa kita tayangin karena yang punya film concern mereka pengen premiere di Busan. Oke. Dan tahun lalu JWC duluan sebelum Busan I see. gitu. Oke. Jadi ada beberapa film yang ya akhirnya sadly kita nggak bisa puterin. Yeah. Kalau tahun ini ada nggak beririsan sama festival lain? Kayak Enggak. banyak sama nih. Enggak, tahun ini kita bikin secara scheduling nggak konflik sama festival film kayak Busan juga. Duluan Busan nanti baru kita. Oke. Iya. Paling ini deh Kak Sandi, 2 pertanyaan lagi sebelum ke closing nanti kita. Yep. Spill, ada yang bisa di-spill lagi nggak surprise di JWC?
di tis kecil aja gitu biar orang makin Tadi excited off atau cam, makin penasaran. tadi off cam udah ada yang di spill 1 ya sebenarnya. Gue lupa tuh yang di off cam mungkin bisa dijelasin. Apa tuh? Tapi ya mungkin buat yang nonton sekarang mungkin juga ada yang pernah nonton atau bisa cek di IG-nya Jakarta World Cinema. Kita sebenarnya udah spill secara langsung sih beberapa lineup gede kayak Sentimental Value, It Was Just an Accident, pemenang Palme d'Or, ya kan? Mr. Panahi ya. Yap. Banyak, saya lupa ada Sirat. Sirat tuh film mana ya? Aku belum tahu. Itu film Prancis Spanyol. Sebenarnya itu basi banget waktu di Cannes kemarin. Jadi saya juga untuk Cannes tahun ini saya nggak berkesempatan pergi ke Prancis, tapi saya nonton filmnya by screener. Jadi saya nonton banyak film-film di Cannes Film Festival lewat screener. Saya minta ke yang punya filmnya karena film ini basi banget. Akhirnya saya minta kan screenernya gitu. Saya nonton. Ya emang film gila sih. Film gila. Sirat salah satu yang harus kalian tonton. Menurut kalian kalau dengar kata Sirat apa coba yang terbenak di benak kalian? Sirat. Bahasa Prancis. Oh, bahasa Prancis. Iya, Prancis atau Spanyol kayaknya. Prancis atau Spanyol karena direkturnya itu kelahiran Prancis tapi tinggal di Spanyol. Apa Sab? Lu kebayang apa Sab Sirat? Sirat. Jangan tersirat. Iya, salah itu kan bahasa Indonesia. Bahasa depan enggak bisa bahasa Prancis. Sirat. Gak tahu, gue kayak sesuatu yang terhubung dengan pikiran kali. Oke. Sirat. Nyerah deh. Oke. Apa sirat? Sirat itu dari kata Siratal Mustaqim. Oh my god. Jadi di opening filmnya itu dia kasih statement soal dia bukan statement ya, dia ngasih pemberitahuan tentang Siratal Mustaqim itu bahwa ada sebuah jembatan yang setipis sehelai rambut gitu ya, tapi setajam pedang. Nanti di akhir kiamat itu di apa sih namanya di alam baka sana. Ya jembatan Siratal Mustaqim kan kalau orang Islam tahu itu. Itu berarti judul film Sirat ini tuh dari situ. Dan filmnya itu French or Spanish. Dan filmnya itu kayak secara secara simbolis ngomongin soal itu sebenarnya, tapi nggak literally ngomongin kayak lo mau menghukum orang suruh jalan di jembatan itu ya, tapi secara simbolis, secara filosofis film itu ngomongin itu. Gila itu settingnya di padang pasir gitu ya, tentang seorang bapak yang mencari anak perempuannya hilang nggak pulang-pulang, anak perempuannya kabur, terus si bapak ini udah tua ditemenin sama anaknya juga yang paling kecil, jadi adik si kakak. Berdua mereka datang ke gurun pasir. Dan bareng-bareng, jadi saya nggak tahu di Eropa sana itu mereka ada culture datang ke rap party di gurun. Jadi mereka ngetrip kayak tripping di Fata Morgana gitu ya. Ya tripping sambil dengerin musik club gitu ya, tapi siang-siang sampai malam gitu. Sambil ya mungkin pakai substance gitu ya, pokoknya ngetrip gitulah. Nah si anak cewek ini sering ikutan itu. Jadi si bapak ini ngikutin anaknya datang ke rap party itu. Mereka adventure tuh. In some way kayak kita ngelihat ada influence Mad Max di situ. I see. Tapi filmnya spiritual. Wow. Iya sih kalau misalnya dari menarik banget sih kalau di penjelasan Shandy ya. Take note guys. Berarti Sirat tuh salah satu film yang gak boleh lu miss. Exploring afterlife ini juga ya, afterlife themes juga ya. French Spanish film. French Spanish terus gue mikir kayak apa bahasa Prancis pakai sosok pakai logat lagi kasih surat Al-Fatihah. Siratal Mustaqim. Iya Siratal Mustaqim Sirat. Siratal Mustaqim. Tuh guys take note ya. Sirat. Ini langsung habis ntar nih kita. Pokoknya tadi tuh 3 udah di spill tuh ya. Ada It Was an Accident dari Jafar Panahi yang menang Palme d'Or, ada Sentimental Value, terus ada Sirat tadi. I Only Rest in the Storm itu salah satu film favoritku juga. Durasinya 3,5 jam. Wow. Tapi saya jamin nggak bakal boring.
Gak pakai I Only boring. Raised in the Storm. Seperti Monte Cristo sepertinya 3 jam tuh nggak boring. Iya, ini drama. Monte Cristo selama itu ya. Iya 3 jam Iya. dulu ya. bener. Tapi kan seru Monte Cristo Bener, kayak parah. Iya. wah, Dari bagus awal banget. sampai akhir. actionnya, Iya. Wah iya bener. dramanya. Sinematografinya Wah, parah gila. banget sih. Bener. Apa namanya sama kostum Buat desainnya. gue pribadi itu very production artsy. sama kostumnya Iya. Iya, sih. gila. Iya. Sama Piernini si aktornya kan yang jadi siapa? Edmond Dantes. Iya, Oh my god, Dantes. I really love him. Parah. Gila. Bagus Dia banget asli bukunya actingnya. setebel ini kan. Iya. Tebel banget kan Tebel bukunya. banget Iya. bukunya. Makanya 3,5 jam ya. Bener. Oke. Gokil. Coba tadi ada lagi yang off cam. Sebenernya ini tadi Yang mana lu sih? tanyain Yang mana sih, juga. Sab? Gua Nih, sendiri gua aja ingetin, Udah gua gue ingetin ya. sebutin semua. Gue ingetin, tapi nih gue gak tahu sih ini konteksnya tuh lebih ke JWC atau enggak. Ini lebih ke kemarin ada postingan yang tiba-tiba dibatalkan. Oh, oke. Expected to be screened in JWC. Iya. Tuh, Guys, apa tebak coba tuh. yang Kemarin sempat di post di Iya. Klik Film ya. Iya, Terus tiba-tiba Hilang. 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 Tapi film ini yang tiba-tiba hilang ini, nih kita kasih tahu di sini bakal tayang di Jakarta World Cinema tahun ini. Langsung habis juga Ya. ntar tiket. Yakin gue bakal worth ticket tuh. Parah. Yakin gue. Karena jujur Kak waktu itu di post people Pada- ya iya. circle kita ya yang Iya. memang pada suka nonton film itu udah pada tergila-gila semua. Bener. Nice. Karena ini Iya. dari sutradara yang juga sangat dipandang. Yes. Iya kan, dan sangat karakteristik. Iya, Coba yes, inget-inget Suku siapa. lah ya. Iya bener suhu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir deh. Kak Yes. Sandi, sebagai festival director dari JWC Hmm. di tahun ini Jakarta World Cinema 2025, ekspektasinya apa? Harapannya apa Yes. untuk festival JWC tahun Harapannya ini? semakin banyak yang datang dan percayain aja sama kita bahwa film-film yang tayang di JWC itu udah kita kurasi. Maksudnya kalau kalian punya kesempatan datang ke misalkan ke Cannes Film Festival sendiri gitu ya atau ke Berlin, kalian pasti menemukan 1-2 film yang ampas gitu. Bener sangat ampas gitu ya. Tapi film-film ampas itu udah kita saring gitu loh. Oke, udah Kita- dikurasi ya. Iya. Pure nih, udah pure. udah hasil kita pure. saring Iya. gitu, udah kita saring. Jadi sebenarnya secara blind pun gitu ya, lu pilih film di JWC, film apapun, gak perlu lu baca sinopsis dan lain-lain, itu akan dapatin sesuatu sih. Iya. Filmnya nggak akan nyesel deh. Gak akan salah pilih film. Berarti sebenarnya kuncinya cuma Yakin. satu. Kalau lu bisa datang ke JWC, mau jadwalnya hari itu film apa, datang aja. Datang Bener. aja, Iya, bener. datang aja. Lu Apa, nggak akan bahkan dikecewakan. kayak blind buy tiket, kayak give yourself like a blind date, I blind did that, date Kak. with film. Apa? Blind buy. Blind buy Iya, tiket. Sama Dapat sekali apa? gak tau filmnya, gue nonton September Says. Oh iya. Istri gue Bagus suka banget. Wah gila, iya kan? Dia sampai kan ada wall yang nulis Yap. tuh. Dia sampai nulis gede Oh, banget. tulis September Says is so fucking underrated. Soalnya Bener. kita blind buy itu, kita kayak Bener. random aja. Gak Iya, tahu ini iya, film iya. apa gitu. Ya ya. padahal itu cukup kalau di Cannes kemarin cukup dapat basi gitulah. Iya. Cuma nyampe ke sini nggak Ya, benar. dan itu sutradaranya kalau nggak salah istrinya Yorgos deh. I see. Ariana Labiat apa siapa sih? Gue lupa Iya, namanya. iya. Iya. Either dia main karakter atau sutradara gue lupa. Tapi itu partnernya Yorgos. Iya. Someone from a high profile. Ya. Cool. Ya, so ya jadi yang penting Iya. gak usah takut kayak datang Benar. setiap hari, kalau bisa datang aja. Yep. Apalagi nih Iya. setelah diketahuin kalau hasil kurasinya itu adalah kurasi yang sangat artful, Iya. ya kan? Semua impurity udah disingkirkan. Udah dikurasi ya. Jadi lu pasti akan suka semua Yes. film di sini. Iya. Probably experience lu sih bagus. Seru banget ya Sabe. Parah. Ya, tapi Gak sabar jadi makin nggak gak sabar. ya. Mas Oke nih, kapan sih ini masih tanggal berapa sih? kita remind lagi ya buat Iya. Jakarta World Cinema 2025 di tahun ini. Untuk yang streaming di Klik Film akan mulai dari tanggal 4 September. Dan untuk yang offline di CGV Grand Indonesia itu akan mulai di tanggal 27 September sampai 4 Oktober. Yap. Oke. Yap. 8 hari. Yes. Yes, Can't wait. siapin. Mark Tadi your udah calendars. kita kasih kisi-kisinya. Benar. Strategi juga yang penting datang aja setiap hari. Iya. Bener. Ya, lo gak bakal dikecewain. Oke. Bener. Oh dan mungkin kalau aku kasih spill ini perlu di spill nggak apa-apa gitu ya. Oke. Kita akan open tiket 7 hari sebelumnya nanti. Kita akan open tiket 7 hari sebelum Sebelum Yang tanggal 27. tanggal Sebelum 27 ya. offline, Oke, iya. berarti JOC akan open tiket Yes, tanggal 7 hari 20 berarti tuh. sebelum Iya. tanggal penayangan openingnya berarti ya, Yes, sebelum opening right. night tanggal Iya. 27. Siap-siap ya guys. Oke. Itu banyak informasi penting tuh, guys. So Dan many ya, things, Kak yeah. Sandi, thank you so much. Thank you. Udah mau Thank you datang banget ke udah ngobrol studio dan Nada spilling Bayar. banyak. Udah semua pertanyaannya nih. Udah sebenarnya belum sih. Iya sebenarnya Waktu belum lu sih. kepanjangan. Iya, cuman durasi Kita durasi saya udah di Padahal remind 2 pertanyaan terakhir paling menarik tuh. Coba Coba kita cek deh. Coba bisa nggak Bisa disempetin nggak kita- guys? Satu Pertanyaan pertanyaan terakhir. bisa ya? Aman Oke, ya? sip. Oke. Yang soal film Indonesia yang
bisa diubah atau apa gitu. That's it, Apa sih itu? Yes. Ini juga sebenarnya juga pertanyaan Bible Pertanyaan sebenarnya. Bible sebenarnya, Yang iya. ada di awal di akhir. Nah, yang di akhir ini kalau misalnya ada suatu hal yang bisa diubah dari industri film Indonesia, what would it be for you? Menurut saya hari perdana tayang film Indonesia nggak harus Kamis. Kenapa semuanya setuju Kamis? Kenapa Kamis? Ya kenapa Kamis? Oh, nggak ada alasan spesifik. Nggak ada alasan spesifik, tapi saya bisa menduga alasannya adalah dari yang punya bioskop ya. Mereka sebenarnya ingin menjegal film Indonesia. Ingin menjegal film Indonesia. Iya. Spicy. Kenapa? Iya dong. Kenapa hari Kamis? Hari Jumat kan mereka punya film Hollywood tayang. Hollywood itu kan jadwalnya Rabu dan Jumat. Oke. Tapi kan ada rules ketika film Indonesia tayang hari Kamis, terus di hari Kamis itu dia nggak perform, hari Jumat dia akan dikurangi show-nya, atau bila dia nggak perform banget, hari Jumat bisa hilang. Nggak perlu nunggu hari Sabtu. Padahal hari Kamis itu orang-orang yang akan pergi ke bioskop itu misalkan dia punya concern besok hari Jumat dia masih kerja atau masih kuliah atau masih sekolah. Jadikan weekend kemungkinan kan. Besar nonton. Iya, saya juga nggak paham kenapa hari Kamis produser-produser Indonesia setuju gitu ya, dan kenapa dengan kekuatan produser film sekarang di mana film-film Indonesia lagi naik gitu ya. Mestinya mereka punya bargaining power untuk bisa mengubah rule itu ke bioskop gitu ya. Karena nggak fair menurut saya ketika filmnya tayang hari Kamis terus nggak perform, hari Jumat akan hilang atau dikurangin layar. Tapi kalau film Indonesia tayang hari Jumat kan kans dia untuk ditonton lebih banyak audiens lebih besar karena menuju ke weekend. Bener, hari Jumat misalkan pulang kantor katakanlah prime time-nya setelah maghrib ya, hari jam 7 sama jam 9 last show gitu ya. Orang udah selesai ngantor, pasti akan ke bioskop. Iya, mereka akan pergi ke bioskop dan kans dia untuk hari Sabtu bisa masih ada nafas tuh walaupun filmnya juga nggak terlalu perform. Misalkan gitu. Iya. Dan sekarang tuh yang rilis di Jumat berarti cuma film internasional. Yap, dan kenapa film internasional tayang di hari Jumat? Itu karena kan bioskop juga dia juga importir film ya. Jadi tentu dia akan mendahulukan film dia sendiri dong. Film-film Hollywood yang tayang di Indonesia kan sebenarnya yang bawa si bioskop Romawi itu. Loh, mereka tuh punya etalase bioskop gitu, tapi mereka juga bertindak sebagai importir mungkin lewat perusahaan anak perusahaan yang namanya lain ya. Mungkin dulu awalnya mereka juga agak-agak mungkin alergi ya, gue ngapain sih muterin film Indonesia penontonnya nggak banyak gitu kan, mendingan dahuluin film Hollywood yang udah pasti bakal rame gitu. Tapi kan sekarang keadaan udah berbalik. Sekarang nih. udah berubah nih. Udah beda, udah nggak kayak dulu. Sekarang market yang paling gede justru film lokal gitu kan, film Indonesia. Tapi anehnya film-film Hollywood walaupun di hari pertama nggak perform, dia nggak automatically show-nya dikurangi atau diturunin. Berarti kayak punya treatment yang berbeda ya. Iya kan? Ada untuk film Indonesia sama film internasional ya. Sebenarnya sesimpel kenapa peraturan film Indonesia harus tayang setiap hari Kamis itu aja sih, kayak kalau misalnya itu dari situ dulu kali ya. Kalau kita googling nggak ada sih. Nggak ada ya. Iya, ada. Cuman kayak ini pola yang akhirnya diperhatikan jadinya. Awalnya aku rasa. Iya. Jadi itu apa maksudnya, kayak apalagi Yuel bioskop ini kan udah lama ya, maksudnya udah sangat lama berdiri. Kayak apakah peraturannya harus seperti itu dan terus dinormalkan, jadi tradisi. Oke, ini untuk bagian ini spesifik kita izin ke Sandi. Nanti kita cut buat taruh di Reels. Boleh. Spesifik buat pembahasan ini supaya dapat exposure yang lebih luas lagi sih. Benar. Karena kan ini kan sebenarnya raising questions kan. Benar. Kayak why? Bener. Sebenarnya mulai suatu pertanyaan yang harus dipikirkan. Mungkin butuh jawaban kenapa Kamis ya kan. Iya. Siapa tahu mungkin gara-gara ini itu akhirnya bisa diubah. Mulai dari trigger. Sini ya. Semua gerakan selalu punya trigger kan. Mestinya ini jadi concern produser sebenarnya. Tapi ya karena aku sebagai
ya kita semua pecinta film kan Penikmat kadang film, kita suka nggak rela ketika ada film Indonesia yang bagus tapi Tiba-tiba. mungkin karena promonya kurang dia nggak punya promo tahu-tahu karena yang di hari pertama penontonnya dikit tahu-tahu hari Jumat hilang gitu kan. Iya. Kita juga atau bukan cuma hilang deh tadinya tayang di bioskop ini tiba-tiba jadi lompat ke Iya. luar daerah gitu kan. Iya. Sayang Benar, banget. sayang banget. Iya. benar-benar. Yeah, it deserves more. Oh, we have like Ini- more time. Ini salah satu jawaban paling menarik yang gue dapetin sih. Iya. Setiap kita tanya industri apa yang pengen lu ubah. Benar, gitu karena ya. beda-beda ya. Ya, ini tuh soalnya dari kayak small detail gitu loh sebenarnya. Benar, true. Jadwal penayangan rilisnya hari apa gitu. Why? Benar. Iya. Dan ini yang sangat beririsan sama penonton banget lagi. So everyone can relate gitu. Ya, Everyone can kita think pun juga about sebagai penonton jadi bisa relate. Benar. Heeh. it. Ya. Karena ya jujur rilis di Kamis itu Mhm. gue jadi nggak kayak oh Kamis bisa nih pasti nih gue nih pas lagi Iya. hari tangan. Iya. Heeh. Beda sama Jumat bener. Iya kan? Mm-mm. Iya. Cuma kita lebih plong lah besok Bener. Sabtu. Itu Kayak momentum yang baik gitu Oke. untuk kayak bisa menikmati film ya kan. paling enak tuh di Jumat kayak. Weekend awal. Ya. Ya. Sebenarnya ada banyak banget sih mau gue tanya juga sih. Ya. Betul Kak Sandi mau ada spill lagi disuruh spill mulu ya. Judulnya spill. Lama-lama bocor Bocor Atau kayak semua. mungkin bukan Udah. spill di JWC doang kali. Kayak apa mungkin ada satu hal yang Kak Sandi mau omongin di podcast ini. You can. Enggak sih Nggak ada. kayaknya. Sekarang gak kepikiran. Oh ada satu pertanyaan deh Kak Udah. Sandi gue ini terakhir karena waktu itu ditambahin tadi tetap tinggal 8 menit. Kan dulu Kak Sandi film kritik kan. Aha. Nah kalau dulu kan mungkin beda. Dulu tuh film as a film kritik mengkritik itu bikin piece ya, bikin artikel gitu kan di media, Yep. media besar, Detik, Kumparan, gitu. Kumparan. Kumparan tuh juga Yep. sebagai film kritik. Yep. Sekarang kalau kita ngomongin konteks kritik tuh orang bisa melakukan di mana aja gitu kesannya ya. Yep. Kayak di sosial media, di Instagram, di TikTok, di Yep. X, Yep. semua orang tuh udah bisa berpendapat, beropini. Yep. Enggak, gue gak suka film ini karena gini. Nah, lo sebagai orang yang udah punya pengalaman sebagai film kritik melihat transisinya seperti ini, orang udah bisa bersuara beropini lebih mudah lagi. Yep. Lo ngeliatnya gimana? Oke, yang paling kentara itu dari misalkan ketika dulu ada kayak saya yang nulis review di media gitu ya, sama sekarang banyak media, akun media termasuk kayak kalian ya Natap Layar kan spesifik ngomongin soal film kan. Yes. Sebagai influencer juga kadang yang jadi permasalahan adalah trustworthy ketika mereka membuat ulasan film. Misalkan apakah karena di endorse terus kemudian I beberapa see. film jadi positif padahal filmnya sebenarnya nggak positif gitu. Ya benar. Intinya padahal sebenarnya kalau dia mau review apa adanya sebenarnya bukan itu. Sebenarnya yang dia review itu karena di endorse gitu kan. Mungkin karena mungkin ada gap di situ aja yang nanti si audiens netizen yang lain ketika baca review itu soal banyak sekali terjadi. Bahkan sayangnya ketika misalkan sebenarnya ulasan yang mereka ulas itu tanpa endorsan, emang benar-benar muji film itu bagus gitu. Tapi selalu ada sentimen kayak dibayar gitu kan, buzzer gitu dibayar. Itu nggak terjadi ketika yang ngulas itu di media news gede di media news gitu. Karena apa? Karena misalkan saya sebagai yang nulis review itu saya dibayar oleh media yang memuat tulisan saya kan, bukan karena saya dibayar sama PH gitu, sama membuat filmnya gitu. Bedanya di situ sih. Tapi kemudian ini juga yang jadi sayang gitu. Selepas COVID, media-media besar itu pada kehilangan budget untuk membayar wartawan, penulis, kontributor gitu ya, yang mau ngulas film terus tayang di media itu. Karena transisi juga kali ya setelah COVID ya. Karena transisi setelah COVID, karena media kena impact ya. Ya pasti. media yang news itu sekarang mereka kesulitan secara finansial gitu. Iya, mungkin itu sih yang aku rasain ya. Tapi ya rame aja gitu. Jadi sekarang lebih ke noise, lebih ke FOMO, lebih ke film mana yang paling banyak diomongin. Yes. Tapi that sounds about right. Tapi Kak Sandi sebenarnya kalau misalnya ngelihat perspektifnya gini, kalau misalnya ngelihat kritik itu sebenarnya bisa datang dari siapa aja, itu setuju gak? Oh iya. Bisa datang dari nggak siapa harus aja. dari seseorang yang certified
atau kayak misalnya punya dia harus ada kredibilitas certified, ada tertentu. sertifikasi Iya. kritikus gitu. Nggak ada lah sertifikasi gitu. Walaupun mungkin ada aja sih beberapa institusi di Indonesia yang selalu membuat seolah-olah ada sertifikasi itu ya untuk berbagai pekerjaan gitu. Sebenarnya Menurutku enggak. Sebenarnya itu sih pengalaman gue masa Sabri di Natap Layar tuh kayak gitu Kak. Jadi kayak gue sempat nge-review satu film horor Indonesia. Gue nge-review tuh jujur, tapi gue kesel sama filmnya. Karena bangke lah gue kemakan marketing lah, gitu. Gue kemakan noise yang kayak ini film gila, gitu-gitu. Akhirnya yaudah gue nonton deh. Apaan anjir gue bilang. Akhirnya gue ngomong apa adanya di Natap Layar. Ya itu jadinya dapat tuh backlash enggak? Apa? Dapat backlash atau banget. Jadi viewsnya tuh hampir 8 juta di TikTok sama di Instagram. Dari yang bilang lu dibayar berapa lu ngejelek-jelekin film ini? Buset gue bilang. Sekarang kan bukan ngejelek-jelekin aja ada bayarannya. Iya, bahkan sekarang udah ada fenomena mereka tuh berpikir kalau misalnya kreator bilang film jelek, lu itu dibayar mereka, lu buat ngejelekin. Makanya gitu. jadi sekarang bias kan kalau nge-review di media sosial itu. Tapi menurutku kalau kita konsisten sama apa yang kita bikin di apa namanya di akun kita nge-review film, mungkin nanti follower kalian gitu kan akan sebenarnya tahu selera lu sebenarnya kayak apa nih gitu. Mereka bisa nakar selera kalian gitu dan bisa menilai dari situ bisa menilai dari situ. In the past lo nge-review film horor yang ini kayak gini, sekarang nge-review horor yang ini kayak gini. Mungkin kalau mereka selera kan akan agree dengan kalian. Benar. Gitu. Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau misalnya di ruang diskusi ini orang-orang tuh juga tidak terlalu cepat untuk jumping to conclusion sih. Iya. Ya yang paling valid sih nonton aja sendiri. Benar, itu paling benar rasanya sendiri. Karena kita nggak pernah meng-encourage orang buat nggak nonton sesuatu. Gimana pun kita pikiran kita kayak gimana. Kita nggak pernah kayak gitu sih. Iya, never. Oke. Tadi soundnya udah gini, ada suara azan. Oke deh, sip kalau gitu. Sorry banget nih Kak Sandi, kita harus menyelesaikan podcast ini. Mungkin nanti kalau bisa pasti nih banyak lagi yang bisa diomongin, mungkin ada sesi selanjutnya. Iya. Kita pengen sih kalau Kak Sandi mau datang lagi ke sini. Yes. Oke. Mungkin sama Mbak Erika juga. Oh iya, boleh banget. Kebetulan kantor kan deket dari sini. Oke, tapi once again Kak Sandi, thank you banget. Thank you. It was such a fun moment podcast ini. Such an honor to have you here juga gitu loh. Thank you guys. Karena kita juga nggak expect based on experience JWC kita di tahun kemarin. 1 tahun fast forward kita bisa ketemu sama Kak Sandi. Salah satu orang di balik sang kurator. Yes. Baik lagi ya guys. Nanti langsung cek Instagramnya Jakarta World Cinema aja untuk info selanjutnya. Benar. Tadi udah ada beberapa yang di-spill juga sama Kak Sandi. Ya, siap-siap tiket nanti. Jangan lupa itu dimulai dari September. 4 September sampai 4 Oktober buat yang online, sama 27 September sampai 4 Oktober buat yang offline. Tiketing H-7 sebelum yang offline. Yes, mark your calendar. Sip. Oke. Thank you Kak Sandi. Oke, kita ready for the closing? Yes. Oke, that's it. See you guys in the next episode. Karena cinta film pantas dibahas bareng. See you guys next. Bye.